Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue pengen cerita ya kalau kita itu udah pindah dari Adobe Creative Cloud ke Apple Creator Studio. Yuk kita mulai videonya. Yes, Apple baru aja ngeluarin Apple Creator Studio. Itu tepatnya kemarin di tanggal 29 Januari. Kita udah bisa membeli itu. Sistemnya itu langganan ya. Dan harganya itu murah banget. Kalau menurut gue ya itu udah murah banget karena 99.000 kita dapat berbagai macam aplikasi. Yang salah satunya itu kepake banget yaitu Final Cut Pro yang ngegantiin Adobe yang selama ini yang kita pakai adalah Premiere Pro untuk ngedit video-video di YouTube ataupun di sosial medianya Droid Live. Nah, sedikit cerita, DL tuh dari dulu tuh selalu pakai layanannya Adobe. DL itu selalu mengedit videonya itu pakai Premiere Pro. Dan untuk aplikasi untuk editing fotonya itu selalu pakai Photoshop dan juga Adobe Lightroom ya untuk biasa proses development dari file RAW yang kita ambil. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Apple Creator Studio. Kenapa bisa pindah? Karena di dalam Apple Creator Studio itu ada banyak aplikasi yang bisa ngegantiin langsung aplikasi yang dipunya dari Adobe Creative Cloud. Contohnya kayak editing video itu ada Final Cut Pro. Terus untuk editing foto sama editing RAW, development RAW itu ada Pixelmator. Terus untuk nulis dokumen itu ada Pages. Dan lanjut yang paling berasa sih menurut gua adalah harganya yang murah. Waktu pakai Creative Cloud dan belum ada pembanding, belum ada kompetitornya, ya kita ngerasa fine-fine aja ya dengan harga segitu. Tapi setelah ada pembandingnya, ada lawannya yang harganya jauh lebih murah, kita ngerasa kayak Adobe Creative Cloud itu wow, mahal banget sih menurut gue ya, karena sebulan tuh kita bisa ngabisin 500.000, 600.000, bahkan sebelumnya waktu Creative Cloud yang Pro yang sebulannya itu kita bisa bayar sampai 1 juta. Dan yang paling parah adalah menurut gue ini parah ya, karena gue nggak ngeh dan gue nggak terlalu merhatiin. Jadi ternyata pada saat gue langganan Creative Cloud itu kita langganan untuk setahun penuh tapi dibayarnya per bulan. Harganya memang lebih murah 440.000. Tapi pada saat kita memutuskan untuk berhenti langganan kita kena penalti. Nah kurang lebih penaltinya yang gue dapat sih kemarin gue lihat 1,5 juta ya. Menurut gue aduh lumayan ya kena 1,5 juta untuk berhenti langganan gitu. Dan mungkin yang jadi perhatian gua berikutnya adalah gua harus belajar, harus beradaptasi, harus membiasakan diri ngedit menggunakan Final Cut Pro. Nah untuk pengetesan yang pertama mungkin beberapa hari terakhir ya, seminggu terakhir itu langit Jakarta lagi oke banget. Memang siang-siang tuh mendung, hujan, tapi pada saat sore sunset itu langitnya bagus-bagus banget. Dan gua ngerekam video ProRes Log pakai Apple iPhone 17 Pro Max dan gua langsung nyobain untuk ngedit pakai Final Cut Pro di MacBook Pro yang M5 ini, dan ini dia hasilnya. Jadi ini pertama kalinya ya gue menggunakan Final Cut Pro. Nah di sini tuh yang gue notice adalah gue kan ngerekamnya pakai format yang ProRes log-nya ya di 4K 30 fps. Nah pada saat gue airdrop terus gue
masukin nih footage-nya ke library-nya, itu dia langsung otomatis berubah guys. Jadi nggak dalam tampilan yang lock yang warnanya tuh muted ya, tapi ini udah langsung ada LUT basicnya yang jadi standarnya, itu standar dynamic range-nya. Jadi mungkin itu jadi kayak base-nya kita buat ngedit lagi, buat di grading lagi ya. Memang gua di video itu nggak terlalu banyak mainin gradingnya, nggak terlalu banyak ngerubah warna-warnanya, ya sedikit-sedikit aja buat nyesuaiin scene antar scene ya. Ya kegunaan aplikasinya sebenarnya menurut gua ini hanya untuk kebutuhan standar aja ya. Jadi perpindahan dari Premiere ke FCP itu tuh kayak cuman adaptasi doang, karena yang kita edit, yang kita bikin videonya itu ya paling kayak cuman buat cut, buat crop, terus ada paling kayak nambah transisi, terus nambah beberapa efek dan nambah teks. Jadi ya nggak terlalu beda jauh-jauh banget. Sama halnya juga kayak aplikasi untuk editing foto kayak Photoshop dan Lightroom, itu kan dipisahin ya. Photoshop itu lebih advance untuk mengedit foto, nambahin elemen ke dalam foto-fotonya. Nah, sementara untuk Adobe yang Lightroom itu kan untuk development raw. Nah, di sini aplikasinya Pixelmator itu ternyata kayak ngegabungin kedua aplikasi tersebut. Jadi bisa buat dipakai untuk development raw juga, tapi bisa juga ya untuk dipakai ngedit layaknya kayak di Photoshop. Nah, di bagian yang sebelah kanan ini kalian bisa lihat di sini ada untuk stylenya, untuk color adjustmentnya, terus untuk efeknya, untuk rectangular selectionnya. Ini selectionnya aja ada banyak ya. Ada yang free selection, sama lah ini quick selection, terus ada banyak beberapa opsi kayak repair, terus ada clone stamp-nya juga ada. Terus di sini ada beberapa lagi, ada sharpen, ada lighten, ada saturate, terus ada distort, termasuk ada untuk nambahin teks. Nah, kalau di Lightroom itu kan nggak ada ya, bisanya cuma di Photoshop doang. Nah, ini sebenarnya aplikasinya kayak ngegabungin dua aplikasi yang bisa development raw juga dan bisa juga untuk dipakai editing foto yang lebih advance lagi layaknya Photoshop. Dan aplikasi yang menurut gua bakal kepake sama gua ya, di sini mungkin adalah Pages ya, karena Pages ini aplikasi yang mirip kayak bikin artikel, mirip kayak Google Docs ya. Tapi kan ini kan beda ya, bukan dari Adobe ya. Jadi ini adalah opsi ya kalau misalkan kalian mau stop dari Google Docs pindah ke Page, karena kan misalnya udah pakai ekosistemnya Apple, jadi bisa diakses di iPhone juga, bisa nulis melalui iPhone juga, bisa nulis pakai MacBook juga di aplikasi yang sama. Dan ini kan adanya di cloud ya, nyimpennya ya, jadi aman, harusnya bisa diakses dari device yang kalian pakai. Dan total aplikasinya sebenarnya ini ada banyak ya, ada 9 ya. Di sini gue belum explore semua. Nah, dari 9 aplikasi tersebut sih gue yakin yang paling kepake ya di sini ya Final Cut Pro sama Pixelmator tadi ya. Sisanya ya mungkin jarang-jarang lah kepakainya. So, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya menurut gua tahun ini Apple cukup menarik ya. Setelah iPhone 17 Pro rilis, itu ada improve di bagian kameranya, videonya apalagi ya, bisa ngerekam dalam format ProRes Log 2. Terus kamera depannya juga itu udah pakai teknologi center stage, dimana itu gampang banget dipakai buat ngevlog, karena mau formatnya landscape atau portrait itu bisa langsung dipakai ngerekam dalam vertikal aja seperti ini. Terus editingnya itu keren banget karena udah pakai MacBook Pro M5 yang kenceng pastinya, terus baterainya juga awet, dan ditambah lagi yang jadi pelengkapnya adalah Apple Creator Studio, dimana ini tuh kayak ngegabungin semuanya. Kalian punya iPhone, punya MacBook, dan punya aplikasi untuk editingnya lengkap, dan harganya juga murah di 99.000. Jadi menurut gua kalau kalian ada di ekosistemnya Apple, misalkan punya MacBook, punya tablet, punya iPad ya, terus punya iPhone, ya menurut gue ini worth it ya. Ditambah lagi Apple Creator Studio itu katanya itu up to sampai 5 user, tapi menggunakan yang family. Sayangnya family sih, karena menurut gua family itu kayak apa ya, kayak gue pakai tuh cuma buat istri gua. Kalaupun anak gua nanti gue beliin iPhone ya gue pakai buat join sama anak gua juga. Jadi langganan yang cloudnya itu bisa bareng-bareng dipakai di situ. Dan kalaupun gua langganan yang Creator Studio ya, istri gua mana ngerti itu maksudnya
buat bikin konten pakai Final Cut Pro ataupun anak gua. Mungkin lebih enaknya tuh kalau dibikin kayak workspace gitu ya. Jadi kayak tim gitu, di luar daripada family maksudnya gitu ya. Jadi Apple Creator Studio itu membuat kayak semacam workspace tim yang bisa dipakai sampai 5 device misalnya seperti itu. Itu bakal lebih keren lagi. Tapi gue yakin itu harganya bakal jadi lebih mahal sih. Terakhir paling karena sunset kemarin cakep-cakep, gue ada beberapa ngambil foto terus dalam format yang raw, dan ini dia foto-fotonya, dan gue pamit sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.